Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ma'budan haqqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma sallim wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan nikmat serta taufiknya jualah kita dapat dipermudah dan diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri majelis mengkaji ilmu bersama yang semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Taib, kembali membahas kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kembali masih di dalam bab ke-10 yaitu al-mubadaratu ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Di sini muallif rahimahullah mengatakan Aniz Zubair ibn Adi qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu minan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari, yang artinya dari Zubair bin Adi, beliau datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengadu akan suatu hal kepadanya yang dia telah rasakan dari apa yang dilakukan oleh pemimpin pada zaman tersebut yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan wasiat atau memberikan nasihat, bersabarlah, sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman atau sebuah waktu kecuali setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya, dan bersabarlah kalian sampai bertemu Allah Azza wa Jalla, yaitu maksudnya sampai menemui kematian. Demikianlah yang saya telah dengar dari Nabi kalian, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Di sini Imam Nawawi rahimahullah membawakan dari riwayat Zubair bin Adi. Zubair bin Adi adalah salah seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang beriman dan Islam serta dia bertemu dengan para sahabat. Maka orang itu dikatakan tabi'in, yaitu orang yang bertemu sahabat. Kemudian beliau mendatangi Anas bin Malik. Telah sering kita ulang-ulang tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya nama beliau adalah Anas, bapak beliau adalah Malik bin Malik, dan kakek beliau adalah An-Nadhr Al-Ansari At-Najari wa Al-Basri. Beliau adalah orang keturunan Ansor, yaitu keturunan dari Madinah. An-Najjari, yaitu maksudnya di sini An-Najjar itu artinya tukang kayu. Kenapa diberi gelar tukang kayu? Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Ats-Tsiqat bahwasanya kenapa beliau diberi gelar tukang kayu, karena kebiasaan tukang kayu adalah membawa kapak. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika berperang beliau menggunakan kapak untuk membunuh musuh-musuh Allah. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Tsiqat bahwasanya beliau diberi nisbah An-Najjari karena beliau selalu membawa kapak untuk membunuh musuh-musuh Allah. Dan beliau juga Al-Basri, beliau adalah orang Basrah, makanya beliau dinisbatkan kepada Basri. Beliau radhiyallahu anhu lahir di kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah 10 tahun.
Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau umurnya 10 tahun. Kemudian beliau wafat di Basrah pada tahun 93 Hijriyah, dan umur beliau kata para ulama yang sahih yaitu umurnya 103 tahun. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pertama, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, al-mukthiruna biriwayat al-hadis, yaitu orang yang sering dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, karena beliau adalah orang yang senantiasa bersama beliau dimanapun dan kapanpun. Beliau adalah seorang sahabat yang menjadi sekaligus pembantu Rasul SAW. Apabila Rasul membutuhkan suatu hal, maka Anas kecillah yang melayani beliau. Dan karena beliau tersebut paling banyak mulazamah, paling banyak bersahabat dengan Rasul, makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian di antara keutamaan beliau yang kedua adalah beliau adalah seorang sahabat yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Karena pada saat itu Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, melihat peluang pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Beliau tidak seperti sahabiyah yang lain. Ibu beliau langsung mendatangi Nabi dan beliau meminta kepada Nabi SAW, wahai Nabi, doakanlah kebaikan kepada anakku. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Kata Nabi SAW, ya Allah, berkahilah atau berilah anak ini, perbanyaklah anak ini rezeki serta keturunan, serta berkahilah dari apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Dan kemudian juga Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menjadikan beliau sebagai pendamping Rasul, menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibrah, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari si Anas kecil radhiyallahu anhu, bahwasanya yang dapat diambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sering-seringlah bersahabat dengan orang yang berilmu. Sering-seringlah bersahabat dengan orang yang berilmu, karena jika kita sering berteman dengan orang yang berilmu, maka kita paling setidaknya kita akan mendapatkan ilmu sesuai yang dia telah, orang berilmu tersebut akan ajarkan kepada kita. Dan juga apabila kita bersahabat dengan seorang guru, maka ilmu kita akan melebihi daripada teman-teman kita yang lain. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara cara untuk mendapatkan, menyempurnakan ilmu, di antaranya beliau mengatakan al-musahabah bil masyaikh atau bil ustad. Kata Imam Syafi'i bahwasanya salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, berkah ilmu tersebut adalah sering senantiasa bersahabat dengan seorang ustad atau orang ahli ilmu tersebut. Sebagaimana Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau dari segi keilmuan juga dapat, dan beliau juga dari segi agama dan akhlak juga dapat, karena orang yang berteman dengan orang baik akan menjadi baik pula. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung daripada sahabatnya. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari si Anas kecil radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya sering-seringlah bersahabat dengan seorang guru, karena pasti kita akan mendapatkan ilmunya, dan pasti kita akan mendapatkan ilmu lebih banyak daripada teman kita yang lain yang cuma mengandalkan belajar di sekolah atau di majelis-majelis. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya Zubair bin Adi ini tabi'in datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengadukan problematika hal-hal yang beliau rasakan ketika dipimpin oleh seorang Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Karena si Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini adalah orang yang zalim, terkenal orang yang sadis, salah satu pemimpin
yang pernah memimpin umat Islam, akan tapi beliau suka menzalimi orang, suka membunuh orang, angkuh, lagi suka memberontak. Dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi inilah orang yang pertama kali orang yang menyerang Mekkah pada saat zaman pemimpin yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi ketika dipimpin Mekkah oleh Abdullah bin Zubair, yaitu salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau menyerang kota Mekkah dan beliau merusak bagian daripada tembok tembok Ka'bah. Beliau dengan manjanik yaitu ketapel, beliau melempari Mekkah, menghujani kota Mekkah dengan ketapel-ketapelnya. Beliau pemimpin yang zalim dan beliaulah orang yang membunuh sahabat yaitu Abdullah bin Zubair. Beliau adalah pemimpin orang Islam dengan zalim serta suka membunuh orang-orang. Dan apa wasiat yang terbaik dari Anas bin Malik ketika kita menghadapi pemimpin yang sebegitu brutal, sebegitu keji, sampai bahkan kota suci Makkah pun digempur olehnya, diketapel olehnya. Ketapel yang besar itu, manjanik, itu ketapel yang membawa batu besar itu. Jadi dulu diserang Makkah olehnya. Maka apa yang kita mesti dapatkan, apa yang mesti kita pelajari dari wasiat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, isbiru, bersabarlah kalian, karena tidaklah suatu rakyat itu dipimpin oleh orang yang zalim, melainkan rakyat tersebut juga zalim. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-An'am. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami telah menjadikan pemimpin dari sebagian kalian atas apa yang kalian perbuat. Kaidah fikih yang kita dapat ambil daripada ayat ini, bahwasanya pemimpin adalah cermin daripada rakyatnya. Apabila pemimpin tersebut baik, maka pasti dapat dipastikan bahwasanya rakyat tersebut orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Akan tetapi apabila pemimpin tersebut zalim, suka menganiaya rakyatnya, suka mengambil harta rakyatnya, suka menzalimi rakyatnya, maka tidak jauh juga sifat rakyat tersebut, yaitu suka menzalimi sesamanya. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan seorang pemimpin kecuali daripada akhlak-akhlak rakyatnya tersebut, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am. Demikianlah, tidaklah kami menjadikan pemimpin di antara sebagian kalian kepada sebagian yang lain, diakibatkan atas apa yang telah kalian perbuat. Maka jangan sekali-kali kita mencela pemimpin kita, ingin merobohkan pemimpin kita. Jangan sampai kita seperti itu. Kita lihat dulu akhlak kita. Apabila akhlak kita baik, agama kita baik kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan kita dipimpin oleh orang-orang yang baik. Sebagaimana juga yang dikatakan di dalam atsar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ada salah seorang khawarij yang menguatkan tentang ayat ini, yaitu ada salah seorang khawarij datang kepada beliau radhiyallahu anhu. Apa itu khawarij? Jadi khawarij adalah orang-orang yang suka keluar daripada kepemimpinan Islam, dan salah satu asas atau pondasi agamanya mereka adalah 3 hal. Yang pertama, suka mengkafirkan orang apabila berbuat dosa besar. Apabila seseorang misalkan berzina, maka dikatakan oleh orang khawarij, orang tersebut telah kafir. Itu pondasi agama mereka. Mereka suka mengkafirkan orang karena berdosa besar. Kemudian yang kedua, dia suka menghalalkan darah kaum muslimin, yaitu suka membunuh kaum muslimin secara tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah diantara asasnya orang khawarij adalah dia syaqqa asal ta'ah, yaitu maksudnya adalah sering memberontak kepada pemimpin. Nah, itulah orang-orang khawarij. Dan khawarij adalah nenek moyang kai bebuyutannya daripada sekte Syiah.
Jadi Khawarij adalah orang-orang yang dia suka memberontak akan pemimpinnya. Dan diceritakan di dalam asar, yaitu asar adalah sesuatu yang datang dari para sahabat, baik melalui perkataan atau perbuatan para sahabat, maka itu disebut dengan asar. Jadi telah datang asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya salah seorang orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan orang Khawarij itu mengatakan, "Wahai Ali, pemimpin kami, kenapa orang-orang banyak memberontak kepadamu, sedangkan pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar orang-orang tidak memberontak kepada mereka berdua?" Apa kata jawaban Ali radhiyallahu anhu? Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, li'anna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amsali wa rijali anta wa amsaluka. Kata Ali, karena rakyat pada zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah aku dan semisalku, yaitu maksudnya adalah rakyat pada zaman Abu Bakar dan Umar ketika menjadi khalifah, rakyatnya adalah para sahabat, orang-orang yang bertakwa semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang memberontak. Maka Allah berikan kepada mereka, Allah titipkan kepada mereka pemimpin yang sesuai dengan mereka juga, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelahnya warijali anta wa amsaluk, dan rakyatku atau orang-orangku adalah semisal kamu, dan yaitu adalah kamu dan semisalmu, yaitu orang-orang yang suka memberontak kepada pemimpin. Nah, makanya apabila seseorang, di sini diambil kaidah dari ayat yang sebelumnya bahwasanya pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya, maka jangan kita menghina pemimpin kita, ingin memberontak pemimpin kita sebelum kita membenahi diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah benar-benar soleh, benar-benar taat kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah orang-orang di sekitar kita benar-benar orang yang taat, orang-orang yang patuh terhadap peraturan dan yang lain-lain? Maka Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidaklah suatu kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Apabila pemimpin baik, maka rakyatnya juga baik, dan apabila pemimpinnya buruk, maka pastilah rakyatnya tersebut buruk. Maka orang yang dia menganut atau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, hendaklah dia senantiasa mendoakan para pemimpinnya sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang Arab. Mereka pada setiap Jumat pasti berdoa akan kebaikan pemimpinnya, sebagaimana misalnya Allahumma aslih ulata umurina bima tuhibbu wa tardo. Kata para khotib Jumat di Arab, beliau sering mendoakan, wahai Allah, berikanlah, perbaiklah, perbaguslah, selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami sesuai yang telah engkau ridai dan engkau sukai. Maka sikap kita terhadap pemimpin adalah mendoakan sezalim apapun dia kepada kita. Hal ini saja sebagaimana yang diwasiatkan oleh Anas bin Malik kepada para tabi'in. Beliau telah menghancurkan Ka'bah, beliau telah menyerang kota Mekah dengan ketapel-ketapel besar. Beliau juga yang membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah juga keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah membunuh keponakan Aisyah, yaitu Abdullah bin Zubair. Dan kita diwasiatkan oleh Anas tetap untuk bersabar, karena setelahnya dijelaskan fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman melainkan zaman yang setelah kalian itu lebih buruk daripada zaman yang sebelum-sebelumnya. Maka bersabarlah kalian sampai menemui Rabb kalian, atau maksudnya adalah sampai kalian menjemput kematian. Maka kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim kepada kita, yang sering menindas kita. Sikap seorang mukmin adalah bersabar.
Hal ini bersabar kepada pemimpin itu hukumnya wajib, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Rasul kalian serta pemimpin-pemimpin kalian. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya Nabi menjelaskan di dalam maknanya, alaikum bis-sam'i wat ta'ah walau kana abadan habasyian. Wajib bagi kalian untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin walau kana abadan habasyian, walaupun seorang pemimpin itu dulunya adalah seorang budak Habasyi, budak dari keturunan Habasyah. Orang budak menjadi pemimpin, maka wajib tetap kepada kita taat kepadanya, bersabar akan pemimpin tersebut. Maka itulah sikap seorang yang menuntut atau menjalankan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang sering menjalankan sunnah Rasul apabila dia tidak taat kepada pemimpinnya. Dan kita harus senantiasa taat kepada pemimpin apabila sampai pemimpin tersebut melarang kita untuk menegakkan tauhid dan melarang kita untuk sholat. Maka apabila dua perkara ini tidak diancam, tidak dilarang kepada kita, maka kita wajib taat kepada pemimpin kita, baik kita senang ataupun kita merasa tidak gembira terhadap pemimpin tersebut, maka kita wajib untuk taat kepada pemimpin kita. Karena kata Nabi SAW, nanti setelah kalian pasti ada zaman yang lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Maksud daripada lebih buruk di sini adalah dalam perkara agama, bukan dari perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain seperti transportasi dan yang lainnya, zaman sekarang lebih maju daripada zaman-zaman yang dahulu. Akan tetapi dalam perkara keagamaan, dalam perkara akhirat, zaman yang akan datang itu pasti akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Maka wasiat dari Nabi SAW dari Anas juga bahwasanya kita senantiasa bersabar kepada pemimpin kita dimanapun dan kapanpun kita berada, dan jangan sampai menjadikan dunia sebagai tujuan kita, karena Allah Azza wa Jalla berkata wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik serta kekal. Maka cukuplah kita sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau berkata, seyogianya bagi seseorang untuk menggunakan harta, untuk menggunakan uang sebagaimana kita menggunakan himar. Himar itu adalah keledai untuk ditunggangi, dan juga sebagaimana WC cuma untuk BAK atau BAB. Maka gunakanlah dunia, gunakanlah harta sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebih-lebihan, jangan kita mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, karena kehidupan dunia adalah tempat singgah sementara, sementara kampung kita yang kekal, kampung kita yang abadi adalah akhirat. Dan Nabi juga orang yang termulia, orang yang dijamin Allah Azza wa Jalla surga, malah merasa lebih takut kepada umatnya apabila dunia dibentangkan kepada mereka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wallahi mal faqru aksha alaikum, demi Allah kefakiran itu tidak aku takutkan kepada kalian, akan tetapi aksha antu besatu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, sungguhnya aku itu lebih takut kepada kalian apabila kalian diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia, berlomba-lomba untuk mencari harta, berlomba-lomba untuk saling menggulingkan dan juga memberontak kepada pemimpin dan segala hal, terutama ingin mencapai kehidupan dunia. Wa tuhlikakum kama ahlakatkum, maka demikian itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Maka wasiat Nabi SAW kepada Anas dan juga kepada kita bahwasanya bersabarlah akan pemimpin yang
zalim sebagaimanapun zalimnya. Dan apabila pemimpin tersebut melarang untuk menegakkan tauhid dan juga sholat, baru bolehlah kita melakukan pemberontakan, dan itu juga ada syarat-syaratnya. Maka sebagai apapun dan kapanpun kondisinya, kita harus wajib taat kepada pemimpin kita. Adapun faedah ketinggalan hubungan hadis ini dengan bab bersegera untuk melakukan kebaikan adalah bahwasanya bersegera untuk bersabar dalam kezaliman seorang pemimpin itu adalah termasuk daripada bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam bersabar akan kezaliman pemimpin yang menzalimi kita itu adalah termasuk daripada bersegera dalam kebaikan. Makanya Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab bersegera dalam kebaikan. Adapun faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wajibnya bersabar dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang sah, walaupun mereka zalim kepada kita, walaupun mereka mengambil hak-hak kita, selagi mereka tidak melarang kita untuk menegakkan tauhid dan melarang kita untuk sholat. Adapun perkara selain itu, maka kita wajib taat kepadanya apapun kondisinya. Dan apabila negara kita ingin menjadi negara yang makmur, ingin menjadi negara yang sejahtera, maka amalkanlah 4 amalan yang mana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ali Imran ayat 200 yang terakhir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jika kalian ingin beruntung, selamat, maka kalian wahai orang-orang beriman bersabarlah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa dalam kesabaran, yaitu istiqomah, karena kezaliman itu senantiasa ada di dalam kehidupan manusia. Warabitu, dan bersiap siagalah menjaga perbatasan-perbatasan kalian. Wattaqullah, dan kalian bertakwa kepada Allah. Apa ganjaran apabila orang melakukan 4 hal ini? La'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung, menjadi negara yang beruntung. Apabila rakyatnya itu orang-orang sabar, istiqomah dalam kesabaran, dan mereka senantiasa menjaga batasan-batasan mereka, batasan-batasan pemimpin mereka, serta bertakwa kepada Allah, niscaya akan menjadi negeri yang sejahtera. Maka apabila kita menginginkan pemimpin yang seperti itu, maka mulailah dari diri kita sendiri, karena manusia senantiasa diberikan cobaan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ahsiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah manusia mengira mereka cukup mengatakan amanna, saya beriman, mereka dibiarkan begitu saja tanpa diberi cobaan? Maka seorang muslim itu pasti dan selalu senantiasa diberikan cobaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana solusi-solusinya? Adapun solusi apabila kita diberikan ujian, yaitu pemimpin yang zalim, solusi kita adalah bersabar akan hal tersebut. Kemudian faedah yang diambil dari hadis ini adalah peringatan terhadap zaman, buruknya zaman yang akan terjadi pada zaman berikutnya. Karena sebagaimana tadi yang dijelaskan di hadis, bahwasanya zaman yang akan datang itu pasti akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dari segi apa? Dari segi keagamaan, dari segi akhirat. Adapun dari segi teknologi, itu bisa jadi zaman yang akan datang itu lebih canggih daripada zaman yang sebelumnya. Akan tetapi dari segi akhirat, zaman yang sekarang lebih baik daripada zaman yang akan datang. Dan diambil kaidah fikhiyah dari hadis ini, kaidah fikih daripada hadis ini, bahwasanya adalah solusi bagi pemimpin yang zalim, solusi orang beriman, orang Islam kepada orang-orang pemimpin zalim adalah cuma satu, solusinya adalah bersabar.
Solusi orang beriman menghadapi pemimpin yang zalim adalah dengan sabar, tidak dengan memberontak, tidak dengan mengata-ngatakan, tidak dengan menjatuhkan, akan tetapi dengan kesabaran. Inilah yang dapat diambil daripada kaidah fikih daripada hadis ini. Dan juga kaidah fikih dari ayat yang Al-An'am adalah bahwasanya pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya. Apabila pemimpinnya baik, pasti rakyatnya orang-orang baik, sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Apabila pemimpinnya rakyatnya buruk, maka pemimpinnya juga buruk. Hadza ma uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.